Ya, hari ini Kamis sekitar setengah 5 ya, tanggal 27 Juli. Saya Doni Irawan dari saibumi.com yang tergabung dari SMSI Lampung mencoba mendatangi Maha Cetia Wirya Narada yang ada di Ikan Tembakang nomor 3 Bandar Lampung. Beberapa hari kemarin terjadi insiden kecil di mana wihara ini mendapat sedikit gangguan dari oknum ya, dari oknum hal-hal yang tidak mengenakan, dan ini mengganggu daripada masyarakat yang ingin berdoa bahwa tempat ini adalah tempat ibadah selayaknya mendapatkan perhatian, perlindungan, sehingga orang yang mau beribadah di sini menjadi merasa nyaman, damai. Kalau hal seperti ini terjadi, tentunya menjadi kekhawatiran orang untuk takut untuk beribadah. Dan saya mencoba mendatangi tempat tersebut untuk meminta keterangan apa sesungguhnya yang terjadi di lokasi. Nah, kita coba. Nah, di sini ketemu dengan Pak Chandra. Ya. Kebetulan selamat sore Pak Chandra. Sore ya. Ya, ini Pak Chandra. Ya. Saya dari Saibumi. Iya. Dari media, kebetulan saya selaku ketua SMSI Lampung mencoba mengunjungi wihara, di mana kita lihat di sini juga tempat ibadah. Ada sedikit insiden ya. Boleh cerita kapan terjadinya, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Jelasin Pak Chandra. Terjadinya ya kebetulan saya tidak ada di rumah ya. Oh ya, Pak Chandra nggak ada tempat ya? Ada anak-anak aja. Nah, kebetulan Pak Chandra memang yang mengawasi di sini. Iya, iya, ngerawatnya lah. Ngerawat ya. Iya. Karena yang menurut saya ya istri saya sendiri. Oh begitu ya, ya, oke. Terus? Nah, jadi kejadiannya ya. Hari apa itu Pak? Itu terjadinya apa? Saya panggil anak saya, dia yang lebih jelas tahu gitu ya. Harinya hari apa kemarin? Yang 3 hari. Berapa hari yang kemarin? Tanggal 3 hari ya kalau nggak salah ya. 24. Sekitar 24 ya. Ini kan sekarang tanggal 27. 27 ya. Ya sekitar itulah. Iya. Itu yang pertama-tama ya ada pelemparan batu. Iya. Nah, yang mungkin dibilang iseng tapi ya berulang kali. Oh gitu. Ya. Nah, kejadian itu sore atau yang pertama dalam bulan puasa. Bulan puasa itu 1 kali. Cuma 1 kali hari Selasa puasa, itu bulan puasa. Oh, bulan puasa juga sudah terjadi. Sudah terjadi sekali. Iya, iya, iya. Cuman ya udah kita nggak gubrik lah kalau 1 kali itu. Iya. Justru yang dekat-dekat ini ya sekitar tanggal 24-an itu. Oke. Terjadinya ya anak-anak ya, namanya sudah terjadi jam 2:30 sore. Malam. Oh, 2:30 malam. Subuh. Jadi iya, kan iya. penghuni sudah tidur semua. Iya, iya, iya. Ya, sedang tidur. Nah, jadi ya sudah nggak kepegang, tapi salah satu patung ada yang kena. Oh, jadi lemparnya dari lubang-lubang ini. Lubang ini mungkin mental ke sana. Langsung ke sana. Ya, mungkin begitu. Nah, motifnya apa sih, Pak? Justru saya masih belum tahu motifnya. Motifnya nggak tahu ya. Itu ya belum tahu. Ketidaksukaan sama tempat ibadah atau kepada pengelola tempat ibadah ini kelihatannya. Jadi nggak tahu ya, nggak jelas ya. Jelas ya. Iya. Iya. Itu ada rumah-rumah yang ditimpuk juga ada sebagian kena timpuk juga. Iya. Iya. Dia bilang karena anjing, di sini tidak ada piara. Oh gitu. Di sini nggak ada ya, nggak ada piara anjing. Iya, 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 iya. Nggak ada. Iya. Justru itu ya. Terus? Nah, udah itu ya. Setelah pecah patung, kan anak-anaknya lari. Iya, oke. Nggak ketemu anaknya. Iya. Nah, si pelakunya gitu ya. Iya, iya. Nggak ketemu. Jadi di hari yang ketiganya lagi. Iya. Nah, itu saya kan kontrol terus ya jam malam juga. Iya, 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 iya. Naik motor keliling-keliling, tapi udah aman hari itu. Setelah kejadian terus besoknya aman. Iya. Nah, pas hari ketiganya itu saya juga 10:30 masih keliling sini. 10:30. Nah, setelah seling berapa waktu, Iya. sekitar jam 11:30 kalau nggak salah, ada pelemparan lagi. Berapa kali sudah terjadi Pak Chandra? Hitung-hitungan. Terjadi. Berapa kali sudah terjadi seperti itu?
dari pencuri dulu ya. Dari udah ada. Pernah ada pencuri. Oke lah, kalau pencuri ya, oke. udah, Yang sekarang yang kita lihat ini soal pelemparan, ya, pengrusakan, dianggap pengrusakan ini. Nah, berapa kali nih sudah jatuhnya terjadi pengrusakan? Pengrusakan kali. pelemparan 3 kali. Ya. 3 kali itu terhitung mulai kapan? 3 kali ya setelah masuk bulan puasa itu. Mau bulan puasa sekali. Oke, terus yang kedua? Yang kedua baru-baru ini. Oh, baru-baru ini yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Nah, sudah belum Pak dilaporkan kepada pihak kepolisian? Udah Babin. Oh, Pak Babin sudah diinformasikan. Waktu pas pecah itu laporan Babin. Pas pecah kemarin yang terakhir ya. Laporan Babin. Tapi yang pertama, kedua ini sudah dilaporkan? Enggak. Oh, nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi Pak Babin juga nggak tahu. Oke, jadi yang ketiga ini yang dianggap ketiga, cukup parah ya. Yang parah. Kondisinya seperti itu. Sebenarnya yang keduanya itu sampai pecah patung. Oh, pecah patung yang ketiga. Patung Udah keterlaluan lah artinya ya. Udah. Jadi anak bilang laporan, nanti dulu kita bilang lihat sikon dulu. Iya. Udah batu-batu dikumpulin sini semua. Oke. Iya, batu-batunya kumpul. Setelah itu pas hari ketiganya itu pelemparan lagi. Saya pikir udah aman. Iya. Saya tidur lah. Saya ini tidurnya memang banyak. Itu pelemparan yang terakhir yang ketiga jam berapa, Pak? Itu setengah 12 Malam. malam. Oh, tapi begitu Pak Chandra keluar nggak ada orang, udah lari. Kalau ini anak-anak yang tinggal di sini anak. Kalau saya lagi nungguin Ayu. Oh, itu, yang di sini anak-anak. Iya. Tapi bayangannya nggak tahu ya, yang anak-anak apa ngelempar orang dewasa atau apa, nggak tahu ya. Ya itu ya udah ada CCTV dari depan itu. Yang kedua, yang ke ini agak ini, agak tahu udah. Iya. Jadi kan CCTV mah samar-samar kan. Iya. Karena malam ya. Oke. Yang hari kedua itu, yang dari belah sana. Oh, di sana juga ada nimpuk juga dari sana. Keluar, enggak dari sana. Oh, jalan samping. Jadi batu ini memang udah dipersiapkan. Oh, Batu niat itu ya, barang-barang. ada niat untuk melakukan pengrusakan, Gitu melempar. ya, larinya. Nah, dari situ pas di situ dari CCTV lihat, Iya. dari situ sudah dengan kencang. Artinya dari dekat sudah nggak mungkin, kalau dari jauh kan mantul Iya, dia. mantul. Tapi berarti Iya, lemparnya situ dari lah. dekat ya. Dekat situ, iya. Iya. Itu. Nah, yang kedua kali Ya. nggak kena apa-apa. Oke. Cuman batunya banyak berserakan di sini. Iya, oke. Dia arahnya dari sana. Iya. Kebalikannya. Oh. Nah, kebalikannya yang lain lari, yang satu kepegang. Oke. Nah, Yang kepegang itu Ya, ada itu satu. dia nggak bisa Itu dipegang jalan, oleh warga atau dipegang oleh siapa? mantu saya. Hah? Di Uber juga. Oh, sama diuber sama warga juga. Uber, iya. Artinya warga yang Iya. menangkapnya ya. Iya. Oke. Ya, ikut warga juga. Nah, terus Pak, saya pertanyakan di sini, artinya kejadian itu kita anggap meresahkan ya. Iya. Bukan hanya meresahkan warga, tetapi meresahkan bagi yang ingin berdoa. Berdoa, iya. Nah, yang saya tanya Pak, yang berdoa ini warga di sini atau ada orang-orang pendatang? Ya, Karena yang tamu doa lah. ini ada ya orang-orang sini juga. Oke. Ya kadang ada dari luar. Oke. datang doa. Iya, untuk berdoa Iya, ya. Ada hari-harinya. Ada hari-harinya, juga, iya, hari iya. tertentu. Nah, kemarin Pak Chandra yang bukan merasa ya, maksud saya yang dilempar itu yang di mana Pak? Kelihatan, boleh kalau bisa dilihat. Boleh ya Pak, saya masuk ya, Boleh, Pak Chandra boleh. ya. Nah, itu masih ada serpian ini. Oh ya, ini lihat. Ini masih Kita lihat di sini, izin. Bapak, ini bekas lemparan. Bekas lemparan batu ya. Batu ya. Ya, ada lagi mungkin? Nggak ada, Oh, itu aja. jadi saya lihat ada kemarin tuh ada beberapa batu yang masuk ke sini ya. Ya, ada Di batu. bawah, Ya. di atas ya. Ini adalah salah satu bentuk kerusakan. Ini masih ada bekas, ya. Nah, harapan Pak Chandra, Pak, harapan Pak Chandra dengan kejadian kemarin, harapannya bagaimana? Ya, sangat menyesal lah ya. Menyesalkan ya. Gimana gitu. Karena duduknya mau agama apapun juga itu kan Harus maunya mendapatkan nyaman, perlindungan, tentram, harus mendapatkan aman, perlindungan, kan? Iya. nyaman orang Iya. untuk berdoa, jangan ada gangguan, Gangguan. karena ibadah oleh itu yang negara. Negara, Negara berkewajiban untuk melindungi semua umatnya, Benar. untuk melaksanakan ibadahnya, Ibadahnya. begitu ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi inilah Bapak Ibu, kondisi di lapangan seperti ini. Kita berharap kepada pemerintah, kepada kepolisian,
kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga. Ini adalah salah satu tempat ibadah umat Ini umat Buddha. Ya. umat Buddha, ya. Salah satu ibadah tempat wihara umat Buddha yang kemarin kurang lebih tanggal 23 ya Pak ya? 24. 24 ya, 23 atau 24 kemarin mendapat sedikit gangguan pengrusakan, pelemparan batu. Nah, Pak Chandra ini adalah boleh dibilang sebagai pemilik tempat ya, bersama keluarganya berkeinginan dan berharap supaya pelaku ya untuk diproses ya seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita di Republik Indonesia ini, sehingga tidak mengulangi kepada hal-hal yang seperti ini. Karena kenyamanan orang beribadah, kebetulan di sini juga menjadi salah satu tempat tinggal, akhirnya merasa tidak nyaman. Apakah ketidaknyamanan ini dibiarkan seperti itu saja? Ya, saya Doni Irawan dari saibumi.com yang tergabung dalam Serikat Media Cyber Indonesia meminta kepada Polda Lampung, meminta kepada Polresta Bandar Lampung untuk mengusut kasus ini supaya tidak terulang. Bukan hanya di sini, tetapi di wilayah Lampung maupun di Bandar Lampung. Sehingga orang beribadah dimanapun tempat, agama pun, apapun, untuk dapat beribadah dengan aman, nyaman. Ya Pak ya, kira-kira begitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung di tempat wihara ini. Terima kasih, semoga ini menjadi perhatian kepada pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Kita ketemu dengan Mbak Yolan ya. Yolan, ya. Nah, kita salaman dulu lah. Ini Mbak Yolan yang melihat dan merasakan saat kejadian. Boleh cerita sedikit jam berapa, hari apa kurang lebih? Itu kalau tanggal 25. Tanggal 25 ya? Malam? Malam ya? Jam 23.30-an ya hampir kayaknya. jam 12 jam malam 12 ya? malam. Oke. Itu kan suami saya baru masukin motor. Oke, terus? Kita masukin motor karena emang udah malam, anak-anak juga udah mau tidur. Kita masukin motor, suami saya masukin motor, terus baru tutup gerbang, kita masuk ke dalam, saya baru mau tidurin anak saya yang bayi nih. Nah, baru mau tidurin, saya duduk di kasur itu, tiba-tiba suara kayak lemparan kedebuk dari begitu, depan. dari depan. Dan batunya pun ada posisinya di situ. Itu lemparannya sekali atau berkali-kali? Lemparannya sih satu kali. Lemparan cuman pertama kayaknya mungkin mentalnya kemana-mana ya Pak. Jadi kayak kesannya ada banyak batu gitu. Tapi batu saya lihat ada beberapa batu itu. Oh iya, itu dari yang kejadian tanggal-tanggal sebelumnya. Oh jadi artinya batu itu sebelumnya sudah pernah ada lemparan juga, cuman nggak dibuang. Nggak, kita sengaja nggak buang Pak. Kondisinya seperti ini. Cuma disayangkan Ibu mestinya sama Pak Chandra melaporkan. Kita pas yang kejadian yang kedua itu kita lapor ke Babinsa. Oh yang kedua sudah laporan? Sudah Pak, cuman kita ngambil rekaman CCTV dari tetangga depan, katanya kurang jelas. Jadi saya diminta sama Pak Babin sama-sama cari tahu lah yang jelasnya gimana. Oh, artinya terputus di sana ya? Ya, jadi belum ada lanjutan untuk itu tanggal 22-nya itu, Pak. Itu tanggal 22 terjadi, tetapi nggak jelas. Belum jelas, makanya saya ada cari kemana yang ada CCTV, sampai Indomaret pun saya tanya, kalau malam ternyata tutup. Oh gitu. Indomaret itu ininya ketutup sama pintu besi dia. Jadi saya ke Dwipa Hotel, kata hotel punya karaoke, malamnya saya ke karaoke, katanya hotel. Jadi udah, namanya saya juga bukan cuma ngurusin itu aja, anak sekolah jadi ya yaudah nanti lagi lah gitu. Nggak tahu ya kejadian lagi tanggal jadi 25. tanggal berapa? Tanggal 25. Tahun 22 yang kedua. Yang kedua, yang ketiga yang itu terakhir tanggal 25. Malam ya, jam setengah 12 malam terjadinya. Setengah 12 kurang lebih setengah 12. Nah, otomatis membuat kecemasan tentunya ya. Iya, Pak. Trauma. Sangat terganggu ya. Itu sampai semua keluar, anak yang udah tidur pun pada bangun. Iya, artinya banyak anak-anak ya. Kita lihat di sini banyak yang tinggal banyak juga. Anak kecil. Dalam rumah ini kebanyakan anak-anak emang masih kecil-kecil. Nah, jadi ini kondisinya. Kita berharap Ibu Yolanda berharap apa? Ya nggak terjadi lagi sih, Tidak Pak. terjadi lagi ya. Artinya
pihak keamanan, Ya, masyarakat, masyarakat. ya, pemerintah Benar. untuk sama-sama menjaga, memperhatikan ya Pak ya. Karena ini Ya. tempat ibadah Benar. bagi umat Buddha ya. Buddha. Oke. Jadi yang dirasakan ini lemparannya yang dilihat yang tadi ya. Ya, yang di itu. sana, terus yang terakhir itu dia saya lihat boleh emang lihat, batunya, coba lagi. Batunya cuman di sini. Saya lihat cuman ada batu di sini sama pecahan batu di sini, ke sini. Jadi kayak mungkin dia ngelempar berapa batu satu kali lemparan aja. Tapi. Oh, iya. Jadi artinya di sini ada pecahan. Ini pecahannya. Ke malam itu langsung diambil sama dari Polsek. Oh, dari Polsek udah turun ya? Teluk Betung Selatan. Tapi belum tahu siapa yang ditangkap, belum tahu. Pada waktu itu belum semuanya di ini, cuman ada satu yang ketangkep. Oh, artinya saat ini sudah ada satu orang yang tertangkap. Saat ini hari ini udah semua udah ketangkep Pak. Karena satu yang malam itu langsung ketangkep, ngasih tahu semua. Informasinya masyarakat sekitar atau orang jauh? Informasi anak-anak yang lempar itu dari si pelaku yang ketangkep itu Pak malam tapi itu. Tapi nggak tahu orang itu apakah orang sini apa orang jauh, belum tahu. Orang Sukaraja. Orang Sukaraja. Ya, jadi itu kondisinya bahwa orang yang melakukan ini punya niatan tidak baik. Ya. Ibu berharap bahwa ini kasus diproses ya. Ya. Seadil-adilnya supaya tidak ada mengulang lagi hal-hal yang demikian, yang membuat tidak aman, tidak nyaman, merasa takut dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Karena yang setelah saya ini ternyata pas mereka lihat pelakunya ada juga tetangga sih, oh ini emang orang. Oke, artinya orang itu udah niatan jahat. Izin Bapak Polisi dari Polda maupun dari Polres, kondisinya yang bersangkutan punya niatan dan melakukan hal berulang. Mohon untuk mendapat perhatian, lakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Itu harapannya ya? Ya, betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih, sahabat Sai Bumi. Selamat sore. Ada hal menarik dalam kunjungan saya ke wihara ini, bahwa Pak Chandra adalah betul memiliki dari agama Buddha. Awalnya agama Buddha. Karena saya punya istri, tadinya kan dari Manado. Manado, oke. Agamanya apa sekarang? Tadinya Kristen. Oke. Akhirnya istri saya lah yang ngurus yang lanjut ini. Istri agamanya apa? Sekarang Buddha. Sekarang Buddha. Nah, sekarang anaknya yang ada di sini yang mengurus ini Muslim. Saya mualaf. Ikut suami. Nah, jadi ini suatu hal yang menarik, bahwa keberagaman agama, pluralisme yang dilindungi oleh negara. Bapak Buddha, anak Muslim, tetapi tempatnya mendapat gangguan. Nah, saya pikir dan saya rasakan ini keprihatinan kita jangan sampai berulang. Ya. Kita minta proses hukum dijalankan, ditegakkan, sehingga tidak terjadi lagi dengan bahasa-bahasa yang mengganggu kenyamanan orang beribadah di Republik Indonesia dan khususnya yang ada di Lampung dan Bandar Lampung ini. Ya mungkin begitu ya, Bu ya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus. Iya, Pak. Terima kasih nih bisa silaturahmi. Siap, Pak. Ya, saya Doni dari Sai Bumi. Siap. Kebetulan Ketua SMSI Lampung. Siap. Kita berharap dan kita sudah pernah kenal ya Pak ya? Siap. Ya, terima kasih pada Pak Agus. Pelantikan di Novotel ya. Betul. Ya, Pak Agus, saya sengaja datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Tadi sudah disampaikan dan diceritakan apa yang terjadi. Siap. Nah, saya dengar juga dan saya bersyukur bahwa pelakunya sudah tertangkap ya Pak ya? Betul Pak, sudah Pak. Nah, terima kasih artinya kehadiran Pak Agus sebagai Babin di sini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Siap. Nah, boleh cerita sedikit Pak Agus? Siap. Pelakunya sudah tertangkap dan sebagainya. Artinya di sini tempat kan sudah merasa nyaman dengan kehadiran Pak Agus sebagai Babin di sini. Boleh cerita sedikit Pak Agus? Iya. Begini Pak, dengan terjadinya seperti ini mudah-mudahan tertangkapnya pelaku ya insya Allah, saya jamin insya Allah tidak mengulang lagi yang seperti ini, tidak terulang kembali. Tidak terulang kembali. Baik dimanapun, insya Allah. Di wilayah kerja kita lah ya. Wilayah kerja kita. Ya. Siap. Jadi atensi dari pihak Polsek. Siap. Artinya Bapak dari pihak Polres. Siap. Juga sudah artinya
sudah mendatangi dan sudah melakukan penangkapan kepada Siap. pelaku ya. Siap, sudah Pak. Terima kasih Pak Gus. Siap. Ya. Ya. Terima kasih, ini menjadi contoh nih. Siap.